Kak. Assalamualaikum, kembali lagi ke channel saya Sunflower Store. Jadi saya ingin menjelaskan tentang bagaimana cara menangani anak yang sering menangis atau sampai mengamuk. Nah, pertama-tama saya ingin jelaskan dulu tentang anak yang sering menangis ataupun sampai mengamuk dan tak terkontrol, biasanya disebut dengan anak tantrum. Jangan khawatir, mungkin bunda-bunda sekalian berpikir kalau anak kalian yang sering menangis sampai mengamuk, sampai tak terkontrol itu merupakan salah satu gejala psikologis. Tidak, anak yang tantrum ini biasa terjadi pada setiap anak, dan walaupun kalian mungkin merasa kenapa anak mereka berbeda dengan anak kita, karena setiap perkembangan anak berbeda-beda, termasuk juga perkembangan tantrum, bagaimana anak mengendalikan emosi mereka. Oke, lanjut kita bagaimana pengertian tentang anak tantrum. Maksud dari anak tantrum di sini adalah tantrum pada anak, artinya masalah perilaku yang umum dialami anak-anak prasekolah, maksudnya sebelum mereka memasuki jenjang sekolah, di mana masalahnya ini adalah bagaimana mereka mengekspresikan sesuatu, mengekspresikan emosi mereka, tapi mereka tidak tahu bagaimana mengekspresikannya dalam bentuk kata-kata, karena mereka belum belajar, dan karena mereka bahkan belum sekolah, sehingga mereka belum paham tentang rasa lapar, rasa bagaimana mereka ingin mengemukakan rasa sakit di dalam diri mereka, tentang beberapa perasaan emosi yang mungkin mereka tidak tahu, dan bagaimana cara menyampaikannya dan bagaimana cara menanganinya. Nah, itu disebut dengan anak tantrum. Dan tambahannya lagi, kalau kalian merasa kena anak kalian menangis sampai tak terkontrol, sampai teriak-teriak, mengamuk, dan bahkan melukai diri mereka sendiri atau menghancurkan barang-barang, jangan khawatir, karena itu memang bentuk bagaimana mereka meluapkan emosi mereka yang sedang meledak-ledak. Karena pada umur sekian mereka masih pada tahap labil dalam mengendalikan emosi, sehingga mereka masih berusaha mengendalikan emosinya, walaupun beberapa anak mungkin sanggup dan beberapa lagi masih butuh proses waktu. Selanjutnya saya akan jelaskan tentang bagaimana bentuk perilaku anak tantrum, di mana yaitu pertama, anak yang umurnya kurang daripada 3 tahun, biasanya gejala tantrum mereka adalah dengan pertama pasti menangis, lalu menggigit, entah menggigit jari mereka ataupun menggigit orang lain, di mana mereka merasa sedang kesel sehingga sampai menggigit diri mereka sendiri karena luapan emosi yang begitu meledak-ledak. Selanjutnya seperti dan juga memukul, menendang, menjerit, memekik-mekik, melengkungkan punggung mereka, melengkungkan, lalu melemparkan badan ke lantai, memukul-mukul tangan sampai sesak, menahan napas begitu susahnya menarik napas dengan normal, dan sampai membentur-benturkan barang dan bahkan melempar-lempar barang. Itu untuk biasanya anak kurang dari 3 tahun. Oke, selanjutnya biasanya gejala yang dialami anak yang 3-4 tahun itu, selain perilaku yang saya sebutkan sebelumnya, ada juga seperti menghentak-hentakan kaki, sampai berteriak-teriak, meninju, membanting pintu, mengomel, mengkritik, dan merengek-rengek. Biasanya merengek ini kalau ada permintaannya yang tak terkabulkan. Oke, nanti saya jelaskan bagaimana cara menanganinya. Selanjutnya, bentuk perilaku anak tantrum pada umur lebih pada 5 tahun, yaitu selain yang sebelumnya yang umur 3
tahun dan 4 tahun, yang termasuk juga kalau umur di atas 5 tahun biasanya seperti memaki, menyumpah, memukul adik, atau temannya, mengkritik diri sendiri, bahkan sampai memecahkan barang bukan tak sengaja tapi sengaja memecahkan barang, dan sampai mengancam mungkin tak mau makan atau memukul-mukul orang lain dan lain-lain. Itu tadi bentuk perilakunya. Nah, kebanyakan orang tua ada beberapa tindakan yang biasanya, yang pertama mungkin bahkan sampai menegur karena malu, apalagi kalau anak sedang tantrum di luar rumah, misalkan di jalan ataupun di pasar. Nah, untuk para orang tua, saya saranin untuk tetap bersabar, karena sehebat-hebatnya tantrum, selama-lamanya tantrum, mereka akan mereda sendiri. Tak perlu kita harus membentak. Dan yang pastinya, jangan kabulkan permintaan mereka yang bahkan mustahil. Oke. Lanjut ya, kita lanjut ke bagaimana penyebab anak-anak yang tantrum. Penyebab anak tantrum ini bisa bermacam-macam, tapi saya kelompokkan menjadi 5. Oke, yang pertama, anak biasanya tantrum karena adanya kebutuhan fisiologis ataupun biologis yang merupakan kebutuhan paling dasar, misalkan seperti lapar, lalu haus, merasa tidak nyaman, pakaiannya kurang nyaman dipakai, atau mungkin tempat tinggalnya dia digigit semut ataupun nyamuk, karena mereka hanya bisa merasakan sakit tanpa tahu apa yang terjadi pada mereka biasanya akan menjelaskannya melalui emosi atau melalui tangisan. Oke, selanjutnya penyebab kedua biasanya anak yang tantrum adalah kebutuhan rasa aman. Mungkin anak saat itu entah di dalam rumah ataupun di luar rumah, anak merasa tantrum karena mereka merasa tidak aman atau ada sesuatu yang membuat mereka ada bahaya, di mana mereka tidak tahu, tentunya mereka tidak tahu bagaimana menjelaskannya. Mereka tidak tahu menjelaskan, orang itu dia tidak merasa nyaman dengan seseorang, ataupun dia takut dengan seseorang, mereka hanya bisa menangis, ataupun mereka marah pada seseorang tapi mereka takut dimarahin. Nah, itu juga merupakan salah satu bentuk penyebab terjadinya tantrum. Selanjutnya, penyebab ketiga adalah kebutuhan kasih sayang. Sebagai orang tua merupakan suatu kewajiban memberikan kasih sayang kepada anaknya. Akan tetapi, karena kebutuhan ekonomi yang cukup tinggi, sehingga kebanyakan orang tua lebih menyibukkan diri di pekerjaan, sehingga anak merasa kurang kasih sayang. Kadang kita perlu bagaimana menyisihkan waktu untuk pekerjaan dan waktu untuk di rumah, sehingga anak kita saya nggak punya. Oke, maksudnya Pak, anak kalian akan merasa memiliki terpenuhi rasa kasih sayang. Kadang mereka pengen juga minta kasih sayang, cuman mereka menangis tapi tidak ada yang paham, mereka makin menangis dan tak ada. Kadang bahkan mereka ada beberapa anak yang nggak lapar, nggak haus, nggak butuh perhatian, tapi mereka tiba-tiba nangis. Mungkin saja itu adalah bentuk bagaimana mereka mengekspresikan emosi mereka untuk lebih banyak diberi kasih sayang. Oke. Keempat yaitu rasa hormat. Mereka juga ingin dihormati. Bukan hanya orang tua yang dihormati, tapi dalam keluarga, istri dan suami harus saling menghormati. Benar kan? Kayak begitu juga antara orang tua dan anak.
bagaimana supaya anak menghormati orang tua adalah orang tua mengajarkan dulu bagaimana menghormati anak. Maka anak akan mengaplikasikannya sehingga anak pun bisa menerapkan perilaku hormat kepada orang tua. Jangan hanya sekedar kata-kata hormati orang tuamu, tapi orang tua sendiri. Nah, tadi ada pakai datang. Oke, selanjutnya kita lanjut aja ya ke penyebab kelima. Penyebab kelima ini tentang bagaimana aktualisasi diri. Seseorang bagaimana mengembangkan diri, melakukan apa yang dikuasainya. Mereka ingin mengembangkan diri mereka. Mereka ingin mengembangkan diri mereka. Kalau misalkan penyebab 1 sampai 4 tadi terpenuhi, yaitu kebutuhan fisiologis atau biologis, lalu adanya rasa aman, yang ketiga dapat kasih sayang, yang keempat mendapatkan rasa hormat, yang kelima mereka ingin mengembangkan diri, maksudnya mau menjadi lebih dewasa lagi, atau mau mengembangkan diri bagaimana agar bisa seperti orang lain. Oke, itu adalah penyebab anak yang tantrum. Bagi orang tua mungkin perhatikan dulu dari poin pertama. Poin pertama, kalau sudah terpenuhi mungkin saja ke poin kedua, ataupun poin ketiga dan poin keempat. Kenapa anak saya jadi sampai tantrum ataupun menangis yang tak terkontrol? Oke, selanjutnya akan saya jelaskan bagaimana cara menangani anak yang sedang tantrum. Oke, lanjut kita tentang bagaimana cara menangani anak yang sedang tantrum. Oke, yang pertama dan paling pertama menangani anak yang sedang tantrum adalah tetap tenang. Tenang, sabar, jangan keluarkan emosi kalian. Entah kalian sedang lelah, ataupun sedang sakit, ataupun sedang apa saja yang mungkin mengganggu pikiran kalian. Tetap kontrol emosi agar tidak terledakkan kembali kepada anak. Kalau kalian tidak bisa mengontrol emosi kalian dan malah melampiaskannya kepada anak, apalagi anak itu sedang tantrum, anak itu akan semakin menangis, bahkan lebih hebat daripada sebelumnya. Kalau misalkan anak sedang menangis, berteriak, apalagi mungkin di tengah jalan, di tengah jalan, jangan khawatir dengan pemikiran orang lain. Pertama, dalam mengontrol emosi, apalagi di tengah jalan, jangan pikirkan pikiran orang lain. Pikirkan dulu bagaimana kalian dalam menenangkan anak kalian yang sedang tantrum, dan jangan membentak mereka, apalagi sampai menyuruh mereka diam gitu. Oke, selanjutnya karena waktu sudah sempit, saat saat kalian ingin menjelaskan perbuatan anak kalian salah, tunggu sesudah tantrum itu selesai. Tunggu setelah mereka sudah menangis. Saat mereka menangis, kalian bicarakan, mereka tidak akan mendengarkan. Oke? Saat kalian ingin mendiskusikan sesuatu, saat kalian ingin memberatkan perilaku mereka yang salah, diskusikan sesudah anak menangis. Oke? Diskusikan sesudah anak menangis. Dan hindari hukuman fisik seperti memukul. Walaupun anak memukul kalian, jangan pukul balik. Dan hindarkan saat anak tantrum, hindarkan barang-barang yang berbahaya seperti alat-alat yang tajam ataupun alat-alat yang bisa melukai mereka sendiri. Dan yang terakhir, beri mereka pelukan. Dengan kita memberikan pelukan, anak akan merasa tersayangi, walaupun mungkin masih nangis, tapi akan seiring waktu mereka akan semakin mereda. Kalau misalkan anak masih menangis dengan tantrum yang luar biasa sampai mengamuk luar biasa, bisa kalian diamkan dulu di ruangan yang mungkin sudah aman,
di ruangan atau kalian tinggalkan sendiri agar anak bisa introspeksi diri, bisa meredakannya sendiri, dan kalian pun harus meredakan emosi kalian sendiri. Kalian bukan hanya anak yang kadang butuh menenangkan emosi, tapi kalian juga sebagai orang tua yang menghadapi anak tantrum harus mengendalikan emosi. Maka tenangkan diri kalian dulu, lalu kembali bujuk anak kalian agar bisa berhenti menangis, dan tanyakan apa penyebab mereka sampai menangis atau tantrum mereka. Bisa menanyakan kenapa mereka menangis sehingga terjadi tantrum yang luar biasa. Diskusikan dengan baik, jangan langsung marah. Sayangi anak kalian karena itu sang buah hati. Saat kalian berhasil menghadapi masa tantrum ini, insya Allah di masa yang akan datang anak kalian akan mengembalikan rasa kasih sayang yang kalian ungkapkan pada umur 2 sampai umur 5 tahun. Rasa kasih sayang kalian yang kalian ungkapkan pada mereka di bawah 5 tahun akan mereka kembalikan pada umur dewasa. Sebagai orang tua kita harus sabar dan nilainya juga pahala. Oke, itu saja dulu materi hari ini tentang anak yang menangis sampai mengamuk-amuk atau anak tantrum. Oke, senang untuk orang-orang tua yang mengasuh anaknya. Terima kasih telah menonton channel ini. Saya ucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nantikan video berikutnya ya.